Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-6 mata kuliah pengolahan citra digital ya. Untuk hari ini kita akan lanjut materinya yaitu mengenai tentang operasi ketetanggaan piksel. Ya, tunggu dulu, Dik. Ya, maaf Dik, ada sedikit gangguan teknis. Ya, jadi di operasi, kalau pekan lalu kita belajar operasi piksel. Nah, sekarang kita belajar tetangganya, ya, tetangganya piksel mau dioperasikan. Nah, di dalam operasi ketetanggaan piksel ini ada beberapa macam metode yang bisa kita gunakan. Cuman pada hari ini akan kita pelajari itu khusus pada filter aja ya. Filter ini ada beberapa macam, bukan hanya filter batas. Kemudian pekan depan akan dilanjutkan dengan materi konvolusi. Ya, adapun dalam filter dalam frekuensi ini kita tidak pelajari karena tidak masuk di dalam RPS kita. Nah, selanjutnya kita mulai. Apa itu operasi ketetanggaan piksel? Yaitu operasi pengolahan citra yang melibatkan tetangga dari piksel itu sendiri. Nah, kalau pekan lalu kan operasi piksel yang dimana operasi itu hanya melibatkan dirinya sendiri aja, ya apa yang kita berikan operasi terhadapnya maka itu hanya berlaku pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada operasi yang di kiri kanan atas bawahnya. Nah, kalau operasi ketetanggaan piksel itu kebalikannya. Operasi yang kita kenakan pada suatu piksel itu bergantung pada nilai tetangga piksel di samping kiri kanan atas bawah dan diagonalnya, ya. Ya, jadi seperti itu ya pengertiannya. Nah, misalkan kalau sudah dioperasikan seperti ini dengan melibatkan tetangga-tetangga pikselnya ini, maka akan menghasilkan suatu nilai piksel baru yang disebut dengan operasi ketetanggaan piksel. Kenapa? Karena dia melibatkan nilai tetangga pikselnya, ya, yang ada di atas bawah, kiri kanan, dan diagonalnya. Bukan yang tergantung dari metode yang akan Anda gunakan ya, karena ada juga metode yang lain, dia melibatkan sampai 2 piksel di tetangganya, atau 3 piksel tetangganya, atau 5, dan seterusnya, memakai jarak. Nah, kalau di filter, metode filter, dia hanya tetangga 1 pikselnya aja, ya, yang pas di sampingnya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, sebelum kita masuk ke metode filternya, kita jadi ada telepon. Ya, kemudian apalagi nih ketetanggaan ya. Nah, kita sepakati dulu bersama bagaimana pengertian dari ketetanggaan piksel itu. Jadi ada 2 macam model ketetanggaan piksel, ada yang 4 tetangga, yaitu kiri, kanan, dan atas bawahnya.
Atau model yang kedua 8 tetangga. Ya, 8 tetangga ini meliputi seluruh yang menyentuh piksel itu, ya. Ada kiri, kanan, atas, bawah, kemudian secara diagonalnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai piksel dari tetangga piksel tersebut? Ya, misalnya ini tetangga 1, tetangga 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan ini, tetangga 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus. Ya. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini kemungkinan kalian akan bingung. Ya, jadi silakan dicatat. Ini ada rumusnya ya, bentuknya itu seperti ini di sebelah kiri saja untuk yang 4 tetangga. Nah, rumusnya itu, ini lokasi pikselnya ya, di sini. Nah, kalau kiri dan kanannya itu, kita lihat di sini T1 sama dengan B itu baris, K itu kolom. Nah, kita lihat ini posisinya siapa? T1 ini kan dia berbeda kolom ya, bukan berbeda baris. Nah, maka untuk T1 dan T3 ini sama posisi barisnya. Jadi langsung saja kita sebut B, seperti itu. Mana T3 ini? B. Nah, jadi B, kemudian untuk kolomnya, kalau dia di sebelah kanan, maka ditambah 1. Jadi kalau dia di sebelah kanan, itu rumusnya ditambah 1. Ya. Kalau dia di sebelah kirinya, maka rumusnya kurang 1. Tulis K ya, supaya tidak bingung. K. Kolom tambah 1, kolom kurang 1. Nah, kemudian untuk tetangga 2 dan 4 atau atas dan bawahnya secara vertikal, kalau kita lihat posisinya ini sama kolom ya. Maka untuk T2 dan T4 ini, T2 dan T4 kolomnya itu tinggal kita sebutkan saja K. Ya, tidak kita berikan rumus terhadapnya karena berada di sama kolom atau kolom yang sama. Yang diberikan rumus itu cuma posisi barisnya karena berbeda. Ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Maka untuk yang di atasnya P, untuk T2 rumusnya itu dikurang 1, B kurang 1. Nah, jadi seperti ini. B kurang 1, kalau di bawahnya B tambah 1. Nah, ini saja rumusnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang tetangga diagonal, untuk ya, yang tetangga diagonal, itu kita perhatikan ininya saja, posisinya ini. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, jadi untuk tetangga di sini diagonal kanan atas, diagonal kiri atas, diagonal kiri bawah, dan diagonal kanan bawah, itu kita pakai rumus ini aja. Nah, caranya gimana? Kita lihat ini posisi T2 terhadap P, dia berbeda kolom dan berbeda baris. Nah, kita lihat T2 ini berada di kolom mananya P? Sebelah kanannya ya. Maka kira-kira rumusnya apa? Jangan dulu kolom, kita lihat dulu baris. Karena untuk penyebutan tetangganya itu kita sebut dulu barisnya, baru kolomnya. Nah, untuk T2 yang di sini, dia barisnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Atas kanan. Kalau ke atas, rumusnya apa? Berarti B-1 ke plus 1. B-1. Iya, B-1. Nah, koma, sekarang kolomnya. Kolomnya ini piksel dengan T2 ini dia berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kanan. Kanan. Rumusnya? K tambah 1. Iya, K tambah 1. Nah, jadi rumus untuk mendapatkan pikselnya T2 itu adalah B kurang 1, K tambah 1. Ini rumus posisinya ya. Nah, kalau kita sebut posisinya seperti ini, maka dia akan menuju ke posisi tersebut. B kurang 1, K tambah 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang di sini. Siapa yang bisa kalau sebelah sini? Siapa yang bisa? Di sini rumusnya apa?
Saya Siapa? Sahrisal ya. Silakan Iya, Sahrisal. Sarisal. Kalau di sebelah kiri dia rumusnya B kurang 1, Koma. K kurang 1. Iya, pintar ya Sahrisal. B kurang 1, koma, K kurang 1. Ya. Sudah benar ini? Yang lain sudah paham kenapa bisa B kurang 1, K kurang 1? Paham ya? Paham. Karena dia Paham, Bu. berada di atas dan di sebelah kiri piksel. Ya, untuk T4. Sekarang T6. Siapa yang bisa T6? Siapa yang bisa T6? B tambah 1, K kurang 1, Bu. Iya, Farhan. B apa tadi? B tambah B tambah 1, koma. K kurang 1, Bu. Iya. Kita tulis dulu B tambah 1, koma, K kurang 1. Ya, coba dijelaskan Farhan, kenapa begini rumusnya? Karena posisinya di arah bawah, Bu, terus mengarah ke kiri, Bu. Iya, oke. Di bawah baris piksel dan di sebelah kiri kolom piksel. Ya, udah benar ya. Selanjutnya terakhir, T8. Siapa yang bisa? B tambah 1, K tambah 1. Iya, betul ya Cindy. B tambah 1, koma, K tambah 1. Ya, bisa dijelaskan Cindy kenapa begini rumusnya? Karena T8 itu merupakan posisinya kebalikan dari T6, yang dimana T8 itu berada di sebelah kanan, kolom sebelah kanan, dan berada pada baris paling bawah. Iya. Baris bawah. Jadi cara menyebutkannya itu barisnya dulu ya. T8 itu berada di bawah baris piksel ya, dan di sebelah kanan kolom piksel. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya B tambah 1, K tambah 1. Jadi bisa dipahami nih ya. Ya. Kalau sudah, ya, silakan dicatat, kemudian Ibu hapus. Ya. Oke, jadi yang sebelah ini Ibu tidak jelaskan ini lagi. Sudah paham itu? Sekarang kita ke jenis-jenis filter ya pada operasi ketetanggaan piksel. Nah, apa itu filter? Ya, ini sorry lari-lari Kianuku. Ya. Apa itu filter? Jadi operasi ketetanggaan piksel yang berfungsi untuk menyaring ya, menyaring atau mengurangi gangguan atau penyimpangan pada citra. Nah, kalau gangguan atau penyimpangan pada citra itu biasanya kalian sebut dengan apa? Kalian sebut dengan apa? Kalau ada gangguan pada citra atau pada foto, biasanya kalian sebut apa itu? Ya, kalau anak-anak yang suka desain-desain itu pasti tahu apa istilahnya itu. Kalau ada gangguan pada gambar atau foto atau video, apa istilahnya? Noise, ya, noise, N-O-I-S-E, bahasa Inggrisnya noise atau gangguan. Jadi boleh jadi ya ketika kalian mengambil data menggunakan alat yang kalian gunakan, misalnya kamera apa gitu ya, kamera yang bermerek atau dari CCTV atau dari scanner atau dari kamera handphone, itu pasti ada sedikit gangguan ya atau noise pada citra yang kalian ambil. Nah, cara untuk mengurangi atau menghilangkan atau menyaring noise yang ada pada citra itu kita gunakan operasi ketetanggaan piksel yang disebut dengan filter. Nah, filter ini terbagi atas 3, ada namanya filter batas, ada namanya filter perataan, dan filter median. Nah, kita mulai pada filter batas. Ya, filter batas adalah filter yang mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga. Ya, jadi dia mencegah piksel tersebut, ya piksel yang kita mau operasikan itu berada di luar intensitas piksel tetangga. Artinya dia tidak boleh lebih kecil
tidak boleh juga lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, adapun algoritmanya bisa kita lihat di sini. Yang diinput itu adalah citra asli, kemudian yang akan menjadi output adalah citra hasil operasi ketetanggaan yang disebut dengan GYX. Nah, pada filter batas ini dia melibatkan 8 tetangga piksel, ya. Jadi untuk 4 tetangga itu agak jarang yang menggunakannya. Yang paling sering digunakan itu yang model 8 tetangga. Nah, langkah yang pertama yang dicari itu adalah nilai intensitas terkecil atau nilai piksel terkecil dari tetangga FYX. Nah, jadi dari 8 tetangga yang tadi itu yang kita sebut T1, T2 sampai T8 itu kita cari nilai piksel yang paling kecil. Kemudian disimpan pada variabel min integer, min in. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua mencari nilai intensitas terbesar pada tetangga 8 ketetanggaan tersebut. Nah, jadi dari T1, T2 sampai T8 dicari lagi nilai piksel yang paling tingginya berada di mana, ya. Kemudian bukan berada, nilainya berapa. Kemudian disimpan pada variabel max integer. Nah, selanjutnya langkah ketiga, nah ini intinya filter batas, ya, operasi filter batas. Masuk ke pengkondisian. Jika FYX ini tadi adalah yang P, ya, nilai piksel yang kita mau operasikan, nilai piksel citra asli. Jika FYX lebih kecil dari min integer, maka GYX sama dengan min integer. Nah, jadi kalau nilai pikselnya itu lebih kecil dari nilai terkecil yang ada di tetangganya, maka nilai piksel itu akan dirubah menjadi nilai terkecil tersebut. Ya. Nah, kemudian selain itu, nah, jika ini kondisi pertama salah, maka dilihat lagi kondisi yang kedua. Jika FYX lebih besar dari max integer, maka GYX sama dengan max integer. Nah, jika P itu tadi, P, nilai pikselnya itu lebih besar dari nilai max integer yang ada di tetangganya, nilai terbesar yang ada di tetangganya, maka nilai piksel tersebut akan diganti menjadi nilai max integer tersebut. Nah, jika ini salah, dia tidak lebih kecil, dia tidak lebih besar, maka GYX sama dengan FYX. Artinya tidak terjadi perubahan nilai piksel pada citra asli. Nah, seperti itu. Jadi ini pengertiannya filter batas. Mencegah nilai intensitas piksel, ya, yang mau kita operasikan berada di luar intensitas nilai tetangganya, ya. Yaitu tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan ini 9, ya, nilai piksel yang kita mau operasikan, kemudian ini adalah tetangga-tetangganya, 8 tetangganya. Ada 4, 7, 7, 5, 5, 6, 7, 8. Cuman dalam penyebutannya nanti ini kita biasanya ambil dari posisi sini, ya, karena ya seperti itu, program selalu mulai dari posisi yang pertama dulu, baris pertama, kolom pertama, seperti itu. Jadi penyebutannya nanti di sini apa? Posisinya baris apa? Kurang atau tambah? Yang di sini. Minus 1. Ya, baris kurang 1, koma, kolom kurang 1. Plus 1 kurang 1 tadi. Ya, kurang 1, ya. Baris kurang 1, koma, kolom kurang 1. Maka hasilnya adalah 5. Begitu seterusnya. Disebutkan posisinya masing-masing, maka akan dia memberikan menyimpan nilai intensitas masing-masing piksel tetangganya. Nah, kita lihat berapa nilai minimum yang ada di tetangganya ini 9. Berapa nilai minimumnya? Dari tetangganya ini 4, ya. Nah, maka 4 ini akan disimpan di dalam variabel min integer. Jadi min integer sama dengan minimum, ditulis posisi masing-masing ini. Ketika ditulis posisinya, maka dia akan mengambil nilainya masing-masing. Nah, minimum itu untuk mendapatkan nilai terkecil. Siapa yang terkecil? Yaitu 4. Maka min integer sama dengan 4. Begitu juga dengan max integer. Berapa nilai terbesar di tetangganya 9 ini? 8. 8. Oke, maka 8 disimpan di variabel max integer.
Nah, kemudian masuk ke pengkondisian. Apakah 9 lebih kecil dari 4? Benar atau salah? Salah. Salah. Maka kita menuju ke kondisi yang kedua. Apakah 9 lebih besar dari 8? Benar. Benar. Kalau Ya. benar, apa yang terjadi? GYX sama dengan Maxin. max integer. Berapa max integer? 8. Artinya 9 diubah menjadi 8. Ya. Nah, jadi ini nilai pixel 9 nanti ini akan diganti menjadi 8. Nah, begitu seterusnya. Kalau sudah selesai di pixel ini, ya, posisi yang di sini, berpindah lagi ke sebelahnya di sini. Maka yang 4 ini akan dioperasikan lagi menggunakan 8 tetangga. Ya, diambil nanti tetangganya di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Misalnya di sini ada nanti sebuah nilai, maka 4 ini akan dioperasikan dengan mengacu pada nilai pixel tetangganya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk filter batas? Nah, untuk function kah ini? Bukan function ya, programnya ya. Program filter batas bisa kita lihat di sini filbatas.m. Kemudian masukkan citra yang kita mau berikan efek filter batas terhadapnya. Ya, di sini ada mobil.png. Kemudian caranya itu kita ambil dulu ukurannya ya, size-nya. Size-nya citra asli tersebut. Kemudian kita ambil tingginya, disimpan dalam variabel ukuran 1, kemudian bukan size-nya itu untuk kan kalau kita lihat size itu biasanya dia menyebutkan jumlah baris, jumlah kolom. Nah, maka jumlah barisnya itu disimpan di variabel tinggi, jumlah kolomnya itu disimpan di variabel lebar. Nah, kemudian G sama dengan F. Mula-mula citra hasil itu, nilai pixel citra hasil itu kita samakan dulu dengan citra asli. Ya. Nah, kemudian ya, masuklah ke langkah 1 dan langkah 2 dari algoritma filbatas tadi. Nah, mencari nilai minimum dan mencari nilai maksimum. Nah, dengan cara seperti ini. Dilakukan penyebutan posisi baris dan posisi kolomnya. Nah, perhatikan posisi barisnya itu dimulai dari angka 2. Dimulai dari kolom kedua. Ya, kenapa? Karena pada citra tadi, pada satu citra ya, Ibu gambar dulu seperti ini. Misalnya ini ada suatu citra, ukurannya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kalau operasi ketetanggaan pixel itu dia tidak mulai dari sini, baris pertama, kolom pertama. Kenapa? Karena di posisi sini dia tidak memiliki tetangga atas dan kirinya, ya. Jadi dia selalu dimulai dari baris kedua, kolom kedua di sini. Baris kedua, kolom kedua. Kenapa? Karena di posisi sini sudah punya tetangga pixel. Ya. Kemudian setelah selesai dari sini, maka dia akan berpindah ke kolom sebelahnya, yaitu baris 2, kolom 3. Nah, makanya kenapa di perulangan yang pertama ini kita sebut dulu baris, kemudian perulangan yang di dalamnya itu adalah kolom. Ya, jadi nanti selesai kolomnya ini, ya, dalam satu baris ini, selesai di sini, baru dia berpindah ke baris selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi selesai pi dioperasikan ini yang berbeda kolom, ya, kolom 2, kolom 3, kolom 4, maka selesai di sini akan berpindah ke baris selanjutnya untuk diulangi lagi untuk mengoperasikan pixel ketetanggaan pixel tersebut. Nah, jadi selalu dimulai dari baris 2, kolom 2. Dilanjut seperti itu sampai terakhir di sini. Karena di sini yang paling terakhir memiliki tetangga. Baris selanjutnya dia tidak dioperasikan lagi. Oleh sebab itu, kenapa dia barisnya berhenti di tinggi kurang 1. Ya, tinggi kurang 1. Nah, jadi dia tidak sampai di baris terakhir. Karena di baris terakhir dia tidak punya tetangga di bawahnya lagi.
Begitu juga dengan kolom. Kolomnya itu kita sebut dengan lebar tadi di atas ya, variabel lebar itu berhenti di kolom, bukan di kolom terakhir, tapi kolom kurang 1 di sini. Nah, seperti itu. Jadi operasi ketetanggaan piksel itu dikondisikan dengan penyebutan posisi baris dan kolomnya. Nah, kemudian kita masuk ke mengambil nilai minimum dari tetangga pikselnya. Nah, kita lihat rumusnya adalah bikin satu variabel bantu untuk menyimpan nanti nilai intensitas yang terkecil ya. Nah, kemudian sama dengan min, berikan perintah min untuk mendapatkan nilai minimumnya. Kemudian tuliskan semua tetangga dari citra asli tersebut. Ini F ya. Jadi F dalam kurung ini nih yang kita sebut tadi. Baris kurang 1, kolom kurang 1, kemudian titik koma F dalam kurung, koma ya, koma. Ya, enggak perlu jadi koma, langsung saja F dalam kurung, baris kurang 1, kolom. Lalu ini kolom karena T yang di atasnya piksel ya. Kemudian F dalam kurung baris kurang 1, kolom tambah 1, bla 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 sampai 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 8 tetangga. Begitu juga dengan max pixelnya. Kita pakai perintah max untuk mendapatkan nilai maksimum intensitasnya dengan menyebutkan 8 tetangganya. Setelah itu masuk ke langkah selanjutnya, pengkondisian ya untuk filter batas. Jika F baris kolom, nah ini nih yang posisi pikselnya ya, yang kita mau operasikan. F baris kolom lebih kecil dari min pixel ya, maka G baris kolom citra hasilnya sama dengan min pixel. Selain itu jika F baris kolom lebih besar dari max pixel, maka citra hasilnya sama dengan max pixel. Selain itu, jika tidak lebih kecil, tidak lebih besar, maka citra hasilnya sama dengan citra asli, tidak berubah nilai pixelnya. Ya, diakhiri if-nya, diakhiri ini akhiran dari if, ini juga, ini akhiran dari for, ini akhiran dari for. Kemudian tampilkan citra hasilnya pada figur 1. Nah, ini bisa Anda edit ya, kalau kalian mau menggunakan subplot untuk langsung membandingkan citra asli dengan citra hasil. Nah, sekarang kita coba apa namanya tadi, filbatas.m. Nah, caranya itu, nah misalkan seperti ini ya. Ini tadi citra mobil, ketika diberikan apa tadi operasi filter batas, maka hasilnya itu seperti ini. Hilang key noise bintik-bintiknya. Ini citra boneka, berbeda lagi. Nah, ini dia begini hasilnya karena tadinya ini yang tulis buku salah tulis key di bagian sininya. Ya, ini Ibu sudah ubah nih. Di bagian max pixelnya dia masih pakai min, padahal harusnya max. Nah, makanya kenapa dia hasil filter batas pada citra boneka ini dia semakin jelek hasilnya. Padahal harusnya berkurang noise-nya. Nah, sekarang kita coba fill batas di MATLAB kita masing-masing. Silahkan dicoba. Ini kemarin ada yang tanya, Bu, apa ini? Ada keterangan change folder. Ya, change folder itu maksudnya kalian disuruh ubah di folder mana yang biasanya kalian bikin program MATLAB kalian. Ya, jadi kalau usahakan dalam satu folder seterusnya, jangan berbeda-beda. Karena boleh jadi kalian akan membuat suatu function, jangan sampai dia berbeda folder. Nah, kalau dia berbeda folder itu tidak bisa dieksekusi di dalam MATLAB. Jadi semuanya, function maupun main programnya itu harus di dalam satu folder. Jadi silakan tentukan sendiri di folder mana kalian mau simpan. Ibu simpannya di sini. Nah, kita cari adakah fill batasnya Ibu? Ada. Ini ya. Kita buka. Nah, sudah ada. Kita coba yang mobil dulu ya. Nah, bla 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 bla.
Ini Ibu sudah jelaskan. Nah, Ibu pakai subplot ya. Subplot 1 baris 2 kolom. Jadi kiri kanan. Di sebelah kiri Ibu mau tampilkan citra asli, di sebelah kanan Ibu mau tampilkan citra hasil filter batasnya. Kita save, kemudian jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini citra asli ya, mobil yang masih banyak noise-nya, ketika diberikan efek filter batas, berkurang noise-nya. Nah, ini nih yang kalian gunakan di aplikasi Instagram ya, atau di mana di kamera kalian kalau sudah punya efek filter, itu mereka pakai ini. Ya, apakah filter batas, filter median, atau filter pererataan. Yang tadinya banyak jerawatnya berubah menjadi mulus ya di fotonya. Nah, ini nih yang mereka pakai. Kita coba di boneka. Save, lalu jalankan. Citra aslinya enggak ada noise-nya di. Iya, ternyata citra aslinya ini enggak ada noise-nya, jadi hasil filter batasnya ya enggak berbeda begitu jauh karena di sini tidak punya noise. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, mungkin bisa kalian coba pada foto kalian sendiri ya. Silakan diberikan noise jerawat di pipinya di mana, kemudian silakan filter pakai filter batas. Ya, seperti itulah hasilnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan di operasi filter batas? Ya, silakan. Itu kenapa ya? Biasanya kan Bu, kalau pemrograman biasanya identik itu baris kolomnya mulai dari 0. Baris Nah, kolomnya. itu. Di mana? Di mana? Ada itu biasa Bu di array. Array. Iya, yang biasa mulai dari 0 orang. Jadi. Oh, itu kalau bahasa pemrograman yang lain ya? Oh, kalau di sini mulai dari 1 begitu Bu Iya, hitungan baris kolomnya. iya, dimulai dari 1. Makanya kenapa kemarin yang ada materi ekualisasi histogram itu yang tadinya nilainya 0 diubah menjadi 1 karena seperti itu. Di dalam MATLAB dia selalu mulai dari 1, bukan dari 0 array-nya. Oh iya Bu. Bukan indeksnya. Iya. Kalau itu Bu yang per pixelnya kan ada X, Y. Nah, di situ nanti dia ambil nilai yang mana Bu untuk dimasukkan ke minimum atau maksimumnya. Mana kita buka dulu listingnya. Oh, yang ini ya. Iya. Y, X, Nah, itu Bu. bukan X, Ya, Y. yang F itu Bu, yang F baris koma kolom. Kenapa Itu kan nanti dia cari nilai paling minimum. Nah, di antara F baris kolom itu nanti yang mana, bagaimana, adakah keluaran nilainya itu Bu, baris kolom? Yang ini? Yang baris koma kolom itu Bu. Yang ini? Oh, ini dia menyebutkan posisi, tapi yang dia ambil itu nilai pikselnya. Nilai pikselnya posisi ini, baris kurang 1, kolom kurang 1. Misalnya tadi yang sini toh. Yang ini contohnya ya. Baris kurang 1, kolom kurang 1 itu posisinya di sini. Maka nilai keluarannya itu 5. Seperti itu, Sahrizal. Jadi F baris kurang 1, kolom kurang 1, nilai keluarannya itu 5. Kemudian baris kurang 1, kolom, nilainya itu 7. Baris, kolom tambah 1, baris, kolom tambah 1. Berarti yang ini ya. Ini, Dik. Yang ini. Baris, kolom tambah 1. Baris, kolom tambah 1. Maka nilainya 4. Seperti itu. Jadi sesuai dengan posisinya masing-masing, maka nilai keluarannya itu sesuai dengan posisi masing-masing pixel. Nilai pixelnya. Ininya yang akan diambil nilainya. Seperti itu. Paham, Ji? Sahrizal? Iya, aman. Iya. Jadi nanti ini toh min dalam kurung, ini kurung siku, nanti hasilnya seperti ini. Kurung siku, berapa hasilnya kita misalkan saja seperti contoh yang tadi ya, 5. Terus berapa lagi? Tidak bisa diganti halaman. Misalkan saja 7.
8, begitu seterusnya sampai 8 tetangganya. Ya, seperti contohnya tadi. Ya, begini. Nah, maka yang dia akan ambil itu minimumnya, ya, min, yang mana nilai terkecil di sini, maka itu min yang akan disimpan di dalam variabel min pixel. Seperti itu. Bisa dipahami, Sarisal? Iya, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya lagi, Bu. Ini Ya. ini yang di min pixel ini yang sama dengan min ini kan di sini ada berapa ya? Ada 4 ya di sini. 1, 2. Apa yang 4? Ada berapa angka sih di sini, Bu? Ada 5 angka ya yang min pixelnya. 8, Fahmi. 1, 8 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 tetangganya, toh? Pertanyaanku, Bu, ini enggak apa-apa sih kalau enggak berurutan, Bu, Di? Hah? Apa-apa? Enggak berurutan? Iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan ada yang Iya. berulang. Tidak Oh, iya, apa-apa, iya. tidak berurutan, tapi jangan ada yang berulang. Ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya? Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu filter median. Pererataan. Sorry. Pererataan. Ya, ditemukan oleh Costa dan Cesar pada tahun 2001. Menggunakan rumus, ya, karena ini pererataan, kemudian pererataan itu menggunakan 8 tetangga beserta pixel itu sendiri, maka rumusnya 1 dibagi 9. Ya, 1 dibagi 9. Kemudian dalam kurung dijumlahkan semua nilai pixel dari posisi baris kurang 1, kolom kurang 1 sampai baris terakhir, ya, yang dari 9 matriks tadi. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini contohnya ini yang mau dioperasikan. Ya, ini yang mau dioperasikan. Ya, perbedaannya pererataan dengan filter batas. Kalau di filter batas, dia hanya membandingkan nilai pixelnya dengan tetangga. Tapi kalau di pererataan, dia juga melibatkan pixel itu beserta tetangganya. Makanya kenapa rumusnya 1 dibagi 9. Ya, karena ada 9 pixel di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apanya yang dibagi 9? Nilai pixelnya semua ini dijumlahkan. 65 tambah 50 tambah 55 78 68 60 60 60 62 lalu dibagi 9. Maka itulah berapa hasil pembagian 9-nya di sini. Maka nanti nilai pixel 68 ini diganti dengan hasil bagi 9-nya nanti nih atau perarataannya. Seperti itu. Kita lihat di sini GYX sama dengan 1/9 kali ini semua dijumlahkan ya. 9 tetangga ini dijumlahkan. Lalu hasilnya adalah 61,7778. Ya, cuman dalam nilai pixel itu tidak ada yang merupakan bilangan desimal ya. Maka diubah menjadi integer yaitu 62. Maka 68 ini akan berganti nanti nilai pixelnya menjadi 62. Nah, seperti itu. Kita lihat algoritmanya. Nah, ini. Nah, di algoritmanya, seperti biasa, kita panggil dulu citra yang kita mau berikan efek filter rata, lalu ambil jumlah baris dan jumlah kolomnya, disimpan dalam variabel tinggi dan lebar. Tolong ini stop, jangan diturunkan lagi. Ya, sorry. Nah, kemudian ini kalau tadi kita pakai G, kalau di sini dia pakai F2 ya untuk citra hasilnya. Citra aslinya dia pakai F. Nah, F2 sama dengan double F. Nah, kira-kira ini double fungsinya untuk apa ya? Di dalam MATLAB, double. Tipe data apa itu? Bilangan desimal. Iya, desimal ya. Jadi double di dalam MATLAB itu adalah tipe data bilangan desimal. Nah, jadi nilai pixelnya citra asli ini kita ubah dulu menjadi bilangan desimal. Kenapa?
karena nanti kita mau berikan operasi bagi 9, pembagian, yang dimana dari hasil pembagian itu pasti dalam bentuk desimal, ya. Nah, nanti ketika hasilnya desimal, itu dia kan masih dalam bentuk double, maka dikonversi menjadi integer. Maka oleh sebab itu kenapa di depan rumus 1/9 kali jum ini kita berikan tipe data universal integer 8 bit. Ya, kita konversi yang tadinya tipe datanya double menjadi integer. Nah, seperti itu. Kemudian kembali ke sini, lagi-lagi untuk permulaan dari posisi piksel yang akan kita operasikan menggunakan filter perarataan itu sama dengan filter batas, ya, dimulai dari baris kedua, kolom kedua, dan diakhiri sampai kolom -1, kolom terakhir kolom baris, ya, baris terakhir -1 dan kolom terakhir -1, seperti itu. Nah, kemudian rumus yang tadi 1/9 kita masukkan ke dalam variabel jum, ya, untuk penjumlahan nilai pikselnya. Nah, kalau di sini dia sebutkan 9. Nah, silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 posisinya ini kita sebutkan, kemudian dijumlahkan pakai operator tambah, ya, ini tambah, disimpan dalam variabel jum. Nah, kemudian untuk citra hasilnya, G baris koma kolom sama dengan universal integer 8 dalam kurung 1/9 kali jum. Seperti itu. Ya. Nah, sorry, ini F2 bukan citra hasil, ya. Maksudnya ini citra yang kita berikan nilai desimal terhadapnya. Ya, citra asli yang nilai pikselnya itu kita berikan atau kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka yang disebut di sini adalah F2 lagi. Bukan F, ya, F2, bukan F lagi. Jadi, nah, maka citra hasilnya itu disimpan dalam variabel G baris koma kolom universal integer 8 dalam kurung 1/9 kali jum. Artinya hasil penjumlahannya ini dibagi 9. Udah, gitu aja kalau perarataan. Kemudian tampilkan menggunakan fungsi subplot. Ya, kita coba menggunakan MATLAB. Fil apa tadi? Rata. Mana nih fil rataku? Mana filter rataku, Di? Ya wes, kita copy saja. Silakan dicoba di laptop kalian masing-masing, supaya kalau ada yang error bisa langsung ditanyakan. Kita pakai subplot supaya bisa dibandingkan. Filter rata. Save. Rata. Oke, setelah di-save, jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana perbandingannya dengan fil batas tadi? Fil rata kurang begitu bagus, ya, hasil filternya. Noise-nya tidak jelas menjadi buram, tapi masih ada, ya. Nah, sama persis di posisinya masing-masing. Nah, jadi kalau mau memberikan efek buram pada suatu citra, silahkan gunakan filter rata. Ada yang mau ditanyakan di filter rata? Nggak ada, Ji? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke filter berikutnya. Nah, ini kalau citra boneka menjadi buram, ya, lebih buram. Selanjutnya filter median. Nah, filter median itu sangat populer, ya, di antara semua filter karena ini yang memberikan efek yang paling bagus dibanding yang lain.
mulus hasilnya ya, dan tidak ada efek buram yang dihasilkan. Nah, bagaimana mendapatkan hasil dari filter median itu? Rumusnya adalah seperti ini. Oh ya, sebelum kita bahas rumus, apakah artinya itu median? Kalian sudah dapat mata kuliah statistika? Apa artinya median? Nilai tengah. Iya, betul ya Cindy, nilai tengah. Jadi dari coba kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 piksel itu kita cari nilai tengahnya. Nilai paling tengah ya. Jadi kalau tadi di perarataan dia cari terkecil terbesar, perarataan. Filter batas dia cari yang terkecil dan terbesar. Kalau median dia cari nilai tengahnya ya. Nah, maka diurutkan dulu nanti ini semua 1 sampai 9. Kemudian dari urutan 1 sampai 9 itu dia akan urutkan lagi dari nilai piksel terkecil ke terbesar, kemudian nilai mediannya itu dari 9 posisi ini dia berada di posisi mana kalau nilai median? Dari urutan 1 sampai 9, nilai median itu berada di posisi mana? Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urutan keberapa nilai mediannya? Kelima ya. Nah, jadi dia akan mengambil posisi yang kelima setelah diurutkan ya nilai pikselnya dari yang terkecil ke terbesar. Siapa yang berada di posisi kelima, maka nilai piksel itu yang akan diambil sebagai keluaran untuk GYX. Nah, misalkan seperti ini. Ada nilai piksel, ini yang kita mau operasikan terhadap semua tetangganya ini, tapi ini juga dilibatkan, maka kita urutkan dulu ini semua dari yang terkecil. 10, 10, 10, 10, kemudian berikutnya 12, 12, 12, 13. Maka nilai median itu berada di posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi kelima ini nilai pikselnya yang akan diambil yaitu 12, maka nilai 10 ini akan diganti menjadi 12. Seperti itu. Nilai 10 ini, karena ini yang kita operasikan, maka dia diubah menjadi 12. Seperti itu. Begitu seterusnya untuk kolom selanjutnya sampai baris kedua ini selesai, lalu lanjut di baris selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai di baris terakhir, kolom terakhir. Nah, kemudian untuk algoritmanya kita langsung lihat saja di listingnya. Nah, ini sama dengan perarataan tadi ya. Untuk pengambilan citra asli menggunakan variabel F, kemudian size-nya untuk mendapatkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Kemudian ini langsung aja. Tidak ada lagi double-double. Kenapa? Karena tidak ada pengoperasian di dalamnya ya. Operasi penjumlahan, pembagian, dan seterusnya. Kita hanya pakai kita hanya menggunakan nanti algoritma mengurutkan nilai ya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, dimulai dari baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian kita pakai variabel bantu namanya data. Nah, nanti di dalam data ini akan tersimpan nilai piksel berdasarkan 9 posisi yang tadi. Ya, nilai piksel disimpan dalam struktur array. Ya, untuk masing-masing nilai piksel pada posisi masing-masing ini. Nah, kemudian ini ditambahkan satu algoritma untuk mengurutkan nilai di dalam filter median ini. Nah, jadi cara mengurutkannya itu seperti ini. For I dimulai dari 1 sampai 8, kemudian for J dimulai dari I tambah 1 sampai 9. Nah, artinya ini kita masuk ke sini, ini dia membandingkan nilai yang ada di dalam variabel data tadi. Nah, misalnya saya tulis di sini dulu. Nah, di sini ya data. Jelek sekali kalau pakai ini. Saya pakai teks aja. Nah, misalkan data sama dengan berapa nilainya misalnya tadi sesuai yang tadi mau 10, 10, 10. Terus apa? Belum diurutkan ya. Jangan dulu diurutkan. Kita pakai angka sembarang saja. Sampai sini Mona supaya tidak terlalu lama Ki mengurutkan. Tapi ini isinya 9 ya. 9.
9 nanti isinya di dalam sini. Nah, yang kita operasikan ini mau yang awal-awal. Nah, itu dibandingkan data I. Data I berarti I-nya dimulai dari 1. Nah, data I itu isinya 10. Toh? Data I1 tadi itu isinya 10. Kemudian data J itu dimulai dari I tambah 1, berarti 2. Data yang kedua, isinya berapa? 12. 12. Ya, maka data 1 dan 2 ini kita bandingkan pakai operator lebih besar. Apakah 10 lebih besar dari 12? Ya atau tidak? Tidak. Ya. Nah, kalau tidak, maka ini tidak dieksekusi. Artinya ini sudah lebih kecil dari data pertama, sudah lebih kecil dari data kedua. Maka selesai menuju ke J berikutnya. Jadi perulangan yang di dalam dulu yang diselesaikan. J berikutnya itu adalah 8. Data I-nya masih tetap 1, yaitu isinya 10. Tapi data yang J-nya itu berubah dari 2 menjadi 3. Berapa isinya data ketiga? 8. Masuk ke sini, data I lebih besar dari data J. Apakah 10 lebih besar dari 8? Jawabannya apa? Iya, besar. Ya, kalau iya berarti ini statement ini dieksekusi. Nah, karena dia ya, maka TMP sama dengan data I. Data I isinya berapa? Data I isinya berapa? 3. Data 3. Data I. Ini data I. Isinya berapa? 10. 10. Ya. Kemudian sekarang data I kita ubah nih isinya menjadi data J. Data J isinya berapa? 8. 8. Oke. Kemudian data J kita ubah juga isinya menjadi TMP. Berapa tadi TMP? 10. 10. Nah, maka secara otomatis data 1 dan 3 ini berubah isinya atau berganti. Data 1 jadi 8, data 3 jadi 10. Maka urutannya ini berubah. Bagaimana tadi urutannya? Jadinya seperti ini. Untuk sementara ya, sementara. Berapa yang data pertama? 8. Terus berikutnya ini 12. Karena dia tadi dilewati. Kemudian 10. Begitu seterusnya. Sampai di data J yang terakhir dia bandingkan di sini sampai 5. Nah, jadi ini dulu yang diselesaikan, yang data pertama ya, dibandingkan dengan data kedua, ketiga sampai data 9. Nah, kemudian selesai data pertama, dia sudah dapat yang terkecil, maka dia pindah ke data kedua untuk I yang kedua. Nah, data kedua dibandingkan lagi dengan data ketiga, keempat, kelima, keenam dan sampai 9. Selesai data kedua didapatkan yang terkecil, pindah lagi ke data ketiga. Nah, jadi pada filter median ini yang lama itu di bagian sini. Ya. Pengoperasian yang lamanya itu berada di sini. Algoritma pengurutannya. Ya, kenapa? Karena dia membandingkan satu persatu. Selesai data 1, lanjut data 2. Sampai data 9. Data 8 dibandingkan dengan data 9. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Untuk pengurutan, ya saya kira ini seharusnya jangan lagi dijelaskan karena ini berada di mata kuliah awal-awal, di semester awal-awal. Ada algoritma pengurutan nilai. Sudah, maka selanjutnya setelah dia berurut nih dari yang terkecil ke terbesar, maka untuk pengambilan nilai mediannya mudah saja. Caranya G baris koma kolom, ya, citra hasilnya sama dengan sebutkan saja posisinya berada di data kelima. Sudah nih, selesai. Kemudian tampilkan hasilnya pakai figur boleh, pakai subplot juga boleh. Nah, kita coba pakai MATLAB, fill median. Ini mobil.tif, lalu tinggi dan lebarnya menggunakan peringkat size, kemudian baris kolom ada data, ada pengurutan, ada ambil nilai median,
pakai subplot. Ini citra hasil, citra asli. Jangan misalnya sebut, nah ini citra hasil filternya. Kita jalankan. Bagaimana hasilnya? Sempurna, ya. Tidak ada sama sekali noise-nya dan citranya juga semakin bagus seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, sampai di sini nih materi kita hari ini. Ini untuk citra boneka. Hasilnya seperti ini, ya. Tidak ada, Ji, yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu rapel. Mau lanjut ke materi berikutnya, itu konvolusi atau sudah nih? Nanti pekan depan. Gimana? Oke, lanjut konvolusi atau sudah nih nanti pekan depan? Pekan depan aja, Bu. Oke. Siap, Firman. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya materi hari ini dengan ucapan. Dada Mito yang mau bertanya? Nanti tugasnya kita Ibu tampilkan nanti di upload di Kalam dan kita bahas di grup kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.